Rotul Muhibbin TV. Fiqhu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki dia menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli surga, orang-orang yang memiliki kemuliaan yang abadi, maka Allah akan pahamkan selalu dia tentang soal agama. Allah akan pahamkan seseorang tersebut. Dia hobi membahas tentang agama. Dia peduli di dalam memikirkan tentang masalah ilmu agama. Di dalam pikirannya selalu melekat ilmu agama. Karena syarat utama untuk menjadi kekasih Allah yang mendapatkan kemuliaan itu adalah harus memiliki ilmu agama. Jadi selama kita pecinta ilmu agama, maka berarti itu isyarat dari Allah bahwa kita akan diarahkan kepada golongan orang-orang yang baik. Tapi bukan berarti kita sudah mengklaim, bukan berarti kita sudah menyatakan kita orang baik, tidak. Tapi itu hanya isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bakal mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan pada dirinya keaiban dan celah yang ada pada dirinya. Kayak Abu Bakar, dia sudah tahu bahwa dia ahli surga. Umar, Utsman, Ali, Bilal, mereka sudah tahu. Mereka dikatakan oleh Nabi kita, diberi kabar gembira, kalian min ahlil jannah. Tapi kemudian apakah mereka sombong? Tidak, justru malah sebaliknya. Mereka merasa hina, mereka merasa tidak berilmu, mereka merasa bodoh. Nah, di situ letaknya kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak ilmu agama dimiliki oleh seseorang, kalau ilmu itu bermanfaat, maka ilmu itu akan memberikan keyakinan, ya, akan menyadarkan seseorang itu betapa dia tidak memiliki ilmu, kurang memiliki ilmu, betapa dia hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kata beliau, ma wajadna al-khair kullahu illa fil ilm. Kami telah meneliti, kami telah melakukan survei, ma wajadna al-khair kullahu illa fil ilm. Dan hasil survei kami bahwa kami tidak mendapatkan kebaikan itu seluruhnya secara total. Kebaikan itu illa fil ilm, tidak kami dapatkan, melainkan semuanya kami dapatkan pada ilmu. Itu survei sudah membuktikan, kata beliau, ma wajadna al-khair kullahu illa fil ilm. Kebaikan itu hanya di dalam ilmu. Seluruhnya. Kenapa kebaikan itu dalam ilmu? Seperti senada dengan sabda Nabi tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dia orang yang baik, Allah pahamkan dia tentang agama. Kawa, belajarnya kawa, ke majelisnya kawa, mata gitu. Kenapa? Karena merasanya merasanya budu. Itu isyarat, ya, merasa kita budu. Terus menerus kita belajar hadis demi hadis, ayat demi ayat, nasihat demi nasihat, sikit kita mute, ya. Lah ke banyak
atau gelah umur kita rotek adegi. Nah, dengan pengetahuan agama yang kita ambil dari para guru-guru kita, nah ilmu itulah yang akan membuat diri kita baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di mata manusia. Ya, kebaikan yang kita lakukan itu disebabkan daripada ilmu yang kita dapatkan daripada para guru dan ulama-ulama kita. Jadi kata Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, telah kami dapatkan, telah kami buktikan bahwa kebaikan itu seluruhnya kami dapatkan hanya di dalam ilmu. Walaulal ilmu ma arafal abdu rabbah. Kalaulah bukan karena ilmu, maka tidak akan pernah bisa kenal seseorang hamba akan Tuhannya. Pernahkah kita tahu akan Tuhan kita kalau kita tidak berilmu, kalau kita tidak belajar? Tidak akan pernah tahu siapa Tuhan kita. Laulal ilmu ma arafal abdu rabbah. Kalaulah bukan karena ilmu, tidak akan pernah kenal, tidak akan pernah tahu seseorang hamba akan Tuhannya. Wala arafa kaifa ya'buduhu, dan tidak akan pernah bisa tahu seseorang hamba bagaimana cara dia menyembah Tuhannya kalau tidak ada ilmunya. Maka wajar kata beliau, segele menebej itu terkumpul bang ilmu. Kenapa? Kalau di ilmu deket mekak tahu kita kayak Tuhan, dan deket mekak tahu cara kita macam mana kita nyembah Tuhan. Ya, tidak akan pernah tahu kita akan Allah, tidak pernah kenal. Deket mekak tahu kita kayak Tuhan, dan deket mekak tahu cara anak mana ibadah, anak mana mengabdi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar Rasulullah katakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Di sini dapat kita ukur diri kita. Dapat kita ukur diri kita, apakah kita termasuk orang yang dikehendaki baik atau tidak. Apabila kita selama ini rajin menuntut ilmu agama, suka mencari kesalahan diri, apa kurang kakne dimene letak, berarti itu satu alamat bahwa kita termasuk orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ahli khair, menjadi ahli kebaikan. Namun sebaliknya, apabila selama ini kita malas atau tidak terbuka hati kita menuntut ilmu agama, dan juga suka mencari-cari kesalahan orang lain, ini pertanda ciri kita termasuk orang yang celaka. Acak kita lah ngependik. Kemana sinyal ya kuat? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kata Nabi kita, setiap orang itu akan dipermudahkan untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Kalau Allah ciptakan kita untuk surga, maka Allah permudahkan kita beramal untuk mengarahkan ke surga. Amalan tadi, perbuatan tadi. Tapi kalau kita memang diciptakan oleh Allah untuk sampah neraka, bahan bakar api neraka, maka kita akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kita ke neraka. Na'udzubillah. Baca kita lah ngukur diri kita selama ini. Kemana sinyal benyang? Ya, kemana sinyal benyang? Kalau ada sinyal beja, maka syukuri. Ya, syukuri sinyal itu, isyarat itu syukuri. Bukan sombong, tidak, tapi syukuri. Ya Allah, jangan cabut engkau nikmat ini. Jangan kau cabut nikmat ini ya Allah, tambah lagi nikmat ini. Bukan kita belagak deh. Ya justru kita takut kalau nikmat ini dicabut. Ya, syukuri, minta tolong kepada Allah, tambah nikmat. Ya, nikmat berada di jalan kebaikan. Nah, kemudian selain mengukur diri kita, kita juga bisa mengukur pemimpin. Wallahu a'lam.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan barokah nama Allah Malikul Mulki, orang yang memiliki kerajaan, orang yang memiliki kemuliaan, mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini, sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah perantara kita agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfiqa. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhar-rajuluna minhu syafa'atan wa sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Gracias.